Kebetulan saya juga menangani penyakit non medis. Rata-rata cau ni dokter dibawa ke Mangkoso minta diruqyah. Saya ruqyah keluarkan jinnya dan saya kasih amalan. Alhamdulillah 99% disehatkan oleh Allah. Nah, apa amalannya? Ada 7 amalan. Ada 7 amalan. Insya Allah semua usaha lancar. Pertama, rugi ki mondo rilino narekot tania atie isehatkan. Rata-rata makoke tubunna mi tulina jampangi. Engkau cari malasa lokasi konsultasi sama dokter. Jadi Bapak Ibu harus disehatkan hati. Nah, kalau mau sehat hatinya, tidak pandai nyawai. Ya, tak pandai nyawai. Jadi sesuai dengan amalan yang saya amalkan selama ini dan itu terasa betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan hormati Bapak Camat Pancarijan, yang saya muliakan dan hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancarijan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak sempat saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi penghormatan saya, semuanya saya muliakan dan hormati pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Hadirin hadirat jamaah maulid yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nasabah pamasena Allah taala. Malam hari ini dengan izin Allah kita kembali berkumpul di tempat yang sangat mubarakah ini. Kita katakan masjid adalah tempat berkah karena masjid adalah salah satu tempat yang kita sucikan dan tempat berjamaah di mana Rasulullah SAW ada mengatakan al-jama'atul barakah. Berjamaah itu adalah berkah. Jadi wajarlah kalau masjid kita sucikan, wajarlah kalau masjid kita jadikan tempat berkah. Dan tampaknya juga berkah masih tak gantung-gantung. Ya biasa ada napa baca, napa tonton reke baca saraka lutu di telok. Alhamdulillah keempat kalinya ya sidrap saya kunjungi selama musim maulid. Ya barusan tenang sekali, telur masih aman saya lihat. Alhamdulillah. Jadi anak-anak sebentar ada mobil saya lihat di atas itu. Nanti setelah baca doa baru dilompati mobilnya ya. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperingati hari kelahirannya? Ada apa sebenarnya? Kenapa bukan Nabi Adam? Pertama kita harus pahami Bapak Ibu, nasabari iperingati hari kelahiran Nabi ta nasaba alena riaseng abur roh, Bapak roh. Artinya roh yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rohnya beliau. Sehingga biasa tu yang kalinga maka dan Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak bika minat riolo sebab nak bika minat dimundri. Batuan nak bika minat riolo nyawa kami yang pertama di pancaji nyawa anak beliau. Depa baje pancaji Adam.
Kemudian dia singena bikaminya dimundri jasadnya, tubuhnya. Jadi ini perlu dipahami nasabah. Mereka tu suruh-suruh selenge, maka dia peringatan maulid itu bid'ah. Maka dia kata saya tatambai baca ata. Tidak selamanya itu yang tidak dilakukan Nabi bid'ah. Kita harus telusuri. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, jadi sebelum kita masuk pada materi, Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Tepatnya 570 Masehi. Jadi angka 12, angka batuan itu dengan bulan Rabiul Awal. Jadi ijazah Nabi secara fisik tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Jadi Rabiul Awal dari kata Rab, bertanda pemilik alam semesta, yakni Allah. Jadi Rab itu adalah namanya Allah. Nah, kemudian awal bertanda yang paling pertama kita harus kenal adalah pemilik alam semesta, yakni Allah. Nah, siapa yang memberikan informasi sehingga kita kenal Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alena pedangi, alena Pak Guru lagi, maka dah Allah yang paling utama harus kita kenal. Agar pedangi rehat desena awaluddin ma'rifatullah. Yang paling pertama perlu irisan dari agama ta ia dari tu puang Allah Ta'ala. Nanarampe ni puang Allah Ta'ala ria kurangnya. Agar pedangi nahnu akrabu ilaihi min habil warid. Kami lebih dekat daripada urat lehermu. Nah, ini yang kita harus telusuri. Alena puang Allah Ta'ala maka dah iya situnganda kami lebih dekat daripada urat lehermu. Nah, sebentar kita buktikan yang mana yang dimaksud, maka dah puang Allah Ta'ala macam lade lebih macam daripada urat leher tak. Nah, sebentar. Kemudian ayat berikutnya, maka dia puangnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha bima ta'maluna basir. Puang Allah Ta'ala tulis di bawah ki aina ma kuntum, namo kega kilau tulis di bawah ki puangnya innallaha bima ta'maluna basir. Majapunna puang Allah Ta'ala tulis nai tamanangi aga tumai pugau. Jadi intinya Pak Bu, puang Allah Ta'ala lebih dekat daripada urat leher kita. Puang Allah Ta'ala tulis di bawah ki, namo kega kilau tulis di bawah ki. Mari kita buktikan. Aganna puang Allah Ta'ala lebih macawe daripada urat leher ta. Mana buktinya? Kega buktinya maka tulis di bawah ki puang Allah Ta'ala. Letu makokoi. Di mana pun kita berada. Aganna puang Allah Ta'ala. Nah, tabajapui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Puang Allah Ta'ala de gaga puang sangadina alena, dialah yang maha hidup dan mengurus hambanya terus menerus. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, de nang kana cakaru du de nang kana matinro norsu mataru atanna puangnya. Jadi ia perlu ipaham maka ada sifat na puang Allah Ta'ala. Salah satu sifat na puang Allah Ta'ala de nang kana cakaru du de nang kana matinro. Muncul pertanyaan, tasapai riwata kaleta de nang kana na cakaru du de nang kana tinro. Agat tabu napas. Tabar saya napas tak? Pura cakaru tu tahu pasal tak? Ia ni maksud den raya. Inilah unsur ilahiyah. Ia ni sifat na puang Allah Ta'ala na taror idit.
De nang kana cakarudu, de nang kana tinro napasatta. Paham Bapak Ibu? Nareko cakarudu napasatta, matinro napasatta labatoni ala disigopang 4 kali. Jadi itulah maksudnya ayat. Wa huwa ma'akum. Tulis si bawah ki. Jadi sifat na puang Allah Ta'ala. Dek nang kana tinro. Dek nang kacakarudu. Iya ro nataro di engeta. Nareko ipaja puye. InsyaAllah. Sadar ki. Aina ma kuntum. Namo kega ki. Tulis si bawah ki. Tulis neite ki puang Allah Ta'ala. Jadi rimakuanna ro Bapak Ibu perlu kita pahami bahwa siapa yang mengenal Allah, insya Allah de nama sesa de nama susah mondo rilino. Qala al ulama, maka dia itu penderita. Man arafa nafsahu faqad arafa Adam, wa man arafa Adam faqad arafa Muhammad, wa man arafa Muhammad faqad arafa Ruhu. Wa man arafa ruhu faqad arafa Allah. Ni gini kita pajapui alena. Na pajapui ton itu Adam. Na ni gini kita pajapui Adam, na pajapui ton itu Muhammad. Na ni kita pajapui Muhammad, na pajapui ton itu nyawana. Na ni kita pajapui nyawana, na pajapui ton itu Puang Allah Ta'ala. Jadi intinya Bapak Ibu dua perlu ipajapui. Pertama, jasmani dan rohani. Jasmani batuanna watakale. Rohani batuanna nyawa. Biasa tu narampe tu pandritata maka da tubuh malahirenge watakale. Tubuh malindrunga iyan itu nyawa. Na ya angka na nyawaya. Ia tu tuwe onromi. Onro lepa-lepangami tempat numpan lewat saja. Nah, di sinilah perlu kita pahami. Yerwata kalewe disebut jasmani. Jasmani itu berasal dari bahasa Sanskerta. Jas batuanna pakaian. Jas. Mani air mani. Jajero batuanna tubuta pakaian polari we manie. Iyan ro pakaianna nyawai. Jadi jasmani, jas pakaian, mani air mani. Jadi tubuta pakaianna nyawai polari we manie. Jelas paham? Nah, jadi perjalanan roh. Nah, ini perlu paham ya. Perjalanan roh kita ada 4 lapis. Nalewati napas runtuh tubuh tak. Pertama, start dari alam lahut. Jadi yaro nyawata start dari alam lahut. Apa ini masuk alam lahut? Alam wilayah Allah, Lauhil Mahfud. Asenna nyawata Rohul Kudus. Rohul Kudus, nyawa yang sangat suci. Dan Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfal safilin. Sungguh kami telah ciptakan dengan bentuk yang paling sempurna. Dari segi roh sangat sempurna dan dari segi jasa juga sangat sempurna. Tapi roh itu mau diuji. Disuruh turun. Dari alam lahut disuruh turun ke alam jabarut. Maka berubahlah cahaya. Terus disuruh lagi turun di alam malakut. Lapis ketiga. Ia alam malakut, alam wilayah para malaikat. Mana alam wilayah para malaikat? Langit. Kali pertama 2 sampai ke 7 itu namanya alam malakut, alam wilayah para malaikat. Dan di situ lapis ketiga. Lalu disuruh lagi turun lapis keempat. Alam nasuk, alam wilayah manusia. Jadi alam wilayah manusia ini dunia. Jadi nyawata engka manangit ri tubuh tamakokoi. Ini namanya alam nasuk. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah berfirman
Dalam Quran surah Al-Hijr ayat 29. Fa idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi faqaulahu sajidin. Setelah tubuhmu sempurna, jadi sempurna dari watak kalewe, maka dia pun ta'ala, saya tiupkan rohku masuk. Saya tiupkan rohku masuk ke dalam tubuhmu. Jadi tempona umur 120 hari kandungan ibu, ditiupkanlah roh kita tahap pertama. Jadi roh tahap pertama distilahkan nurullah, tajam langsung poler puangnya. Itu tahap pertama. Tempona umurutta 120 hari di dalam perut ibu. Mana buktinya? Nurullah, inilah napas. Inilah napas. Tajam langsung poler puangnya. Jadi disitulah juga kita tahu bahwa hakikat roh itu adalah cahaya. Nah, cahaya itu dari mana? Dari Sang Maha Cahaya Allah. Sehingga dari keongkat tahu nasalai nyawa, age baca, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Majapunna nyawata lillah, milik Allah. Nah, majapunna nyawata mau kembali kepada Allah. Jadi ternyata nyawa itu bukan milik kita, milik Allah. Lalu tubuh kita juga bukan milik kita, karena hanya tempat lewat saja, tempat numpang saja. Asalnya poler di tanah. Lalu muncul pertanyaan, kega ki ini. Nah, disinilah kita harus temukan jati diri kita. Berbicara masalah nyawa, lillah, milik Allah. Berbicara masalah tubuh, poler tanah. Ternyata Bapak Ibu, yang kita miliki di situ adalah jiwa. Bagaimana jalan ceritanya? Roh disatukan dengan tubuh, ipaset di nyawata si bawah tubuh ta, melahirkanlah jiwa. Ya, saya ulangi. Ia roh nyawae, ipaset diri si bawah tubuh ta, melahirkanlah jiwa. Sehingga biasa nareko engkau tahu korban kecelakaan apa biasa kita dengar? Berapa korban jiwa? Dia tuh ada berapa korban nyawa? Yang kita dengar berapa korban jiwa? Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi nyawa kita diuji numpang lewat pada tubuh. Jadi saya ilustrasikan. Nyawa dengan angin. Angin numpang lewat pada tempat bangkai, maka angin itu membawa bau busuk atau harum? Busuk. Ya, saya ulangi. Ini ada makna Bapak Ibu ya. Ada hikmah. Angin numpang lewat di tempat bangkai, maka angin itu membawa bau busuk. Yang kedua, angin numpang lewat di tempat parfum membawa bau harum. Nah, mana dari ayat ini? Pakaulah sajidin, tunduk dan sujudlah. Nyawa yang numpang lewat pada tubuh yang tunduk, sujud, maka nyawa itu nanti harum. Sebaliknya, nyawa yang numpang lewat pada tubuh yang tidak pernah ruku sujud, busuk. Paham? Ia nak masuk. Faidza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi. Setelah tubuhmu sempurna, rohku akan kutiupkan masuk, maka tunduk dan sujudlah. Batuanna pugau di sini nana pertange, puange, niniri sini apa pisangkanda, acori nabita. Itulah maknanya pakaulau sajidi. Jadi selama roh engkari watak kalewe, tunduk patuh, lalu nanti tiba masanya dicabut, maka dia harum. Sebaliknya, selama roh tinggal dalam tubuh, tidak pernah melakukan perintah Allah, tidak pernah ikuti petunjuk-petunjuk apa yang diajarkan Nabi, nanti kalau dicabut, maka roh itu busuk. Itulah gambaran tadi.
Angin numpah lewat di tempat bangkai, membawa bau busuk. Angin numpah lewat di tempat parfum, membawa bau harum. Roh yang tinggal di dalam tubuh yang tunduk patuh, harum nanti kalau dicabut. Roh yang tinggal dalam tubuh manusia tidak pernah rukuk sujud, tidak pernah ikuti perintah Allah dan sunnah-sunnah Nabi, dicabut nanti dalam keadaan busuk. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi begitulah gambaran dan perjalanan roh kita. Nah, roh yang pertama ditiupkan masuk adalah nurullah. Lalu tahap kedua, nurul insan. Nurul insan. Jadi nurul insan disitulah jiwa, akal dan pikiran. Tahap ketiga, menjelang kita lahir dari perut ibu, nurul Muhammad. Tajanna nabitta. Nah, angka 12 tadi maknanya angka 1 tunggal nurullah, tajanna puangnya. Angka 2, ya nomor 2 di situ nurul insan dan nurul Muhammad. Jadi makna 12, 1 dan 2. 2 itu nurul insan, nurul Muhammad. Jadi artinya manusia tidak bisa lepas dari petunjuk apa yang dibawa Nabi. Jadi kapan orang lepas dari petunjuk apa yang dibawa Nabi, tersesatlah dia. Itulah makna 12 Rabiul Awal. Ini jarang ada yang bongkar itu rahasianya angka 12. 1 adalah nurullah, nomor 2 nurul Muhammad dengan nurul insan. Rabiul Awal, Rab adalah Allah, pemilik alam semesta yang paling utama harus kita kenal. Nah, siapa yang memperkenalkan? Baginda Rasulullah SAW. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Allah dinamakan Allah? Ya, kenapa Allah dinamakan Allah? Allah, napa sengalena dalam Quran surat Taha ayat 14. Innani ana Allah. La ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li zikri. Jadi, mengapa Allah dinamakan Allah? Nah, jawab ki Allah Ta'ala dalam Quran surat Taha ayat 14. Innani ana Allah. Majapunna iya puang Allah Ta'ala. La ilaha illa ana. Dek gaga puan sangadina iya. Pak buduni sompana. Wa aqimis sholata totongnya sempajange li zikri maringerra komai. Di sini Bapak Ibu kita harus dalami. Ada 3 kalimat. Pertama, Pak buduni magirona suruh ki puang Allah Ta'ala maka sompaka. Pak buduni itu berasal dari bahasa Sanskerta sembahyang. Pada cengi angolongota ripuange. Saya kasih ilustrasi. Ini ibaratnya cermin. Jadi cermin ini ibaratnya Allah kita ini hamba. Mangolo kiri cerminnya kita perbaiki. Dia sempurna. Engkau manangi lalang gambarta ri cerminnya. Batuanna serahkan sepenuhnya kepada Allah. Atiullah wa atu Rasul. Jadi kalau kita serahkan sepenuhnya diri kita kepada Allah, agar seorang puangnya, agar mempisahkan puangnya, kita betul-betul sempurna di situ, maka semua kebutuhan kita akan dipenuhi. Itulah makna Pak Buduni. Ya, jadi saya ulangi. Ini contoh, matahari punya cahaya, bulan tidak. Bulan yang bagus caranya menyerap cahaya di malam hari pasti mengeluarkan cahaya yang sejuk. Makotonaro gambarana idi atae mangolo kita ngatongan ripuange segalanya kita serahkan sama Allah, maka insya Allah semua kebutuhan kita akan terpenuhi. Itulah makna Pak Buduni. Jadi intinya saya kasih gambar lagi. Nurut. Katakanlah ini mimbar. Ini mimbar nurut sama tukang kayu. Bahannya kayu, katakan kayu biasa. Itaruh ikut umay di pinggir lalengnya. Laling tahu na pancaja jutunung. Ya toh? Tapi kayu ini dia serahkan dirinya sama tukang kayu,
Mau diapa, mau digergaji, mau dipotong, mau dikata dan seterusnya, dia serahkan sepenuhnya. Gangkanna ia ajue mancaji sogi, agak sena masoli. Nah, mulia dibawa masuk di masjid. Makotonaro gambaranna rupa tawe. Nareko sami'na wa ta'na, atiullah wa rasul, maka kita akan mulia Bapak Ibu. Tapi kalau membangkang, sama lah gambarannya kayu di tempat sampah. Tapi kalau kita menurut, sama ceritanya, ini nurut, dia nangkana bantar dengan tukang kayu, diserahkan sama dirinya, akhirnya cantik, akhirnya mahal, dan ditempatkan di dalam masjid. Manusia yang nurut sama perintah Allah dan Rasulnya akan mulia. Itulah maknanya tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lalu yang kedua, wa aqimis sholata, dirikanlah salat. Nah, salat adalah wasilah lalengna nyawata rewe di surga. Jadi tadi ayat saya sampaikan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, majapunna nyawata lillah pole ripuange, na majapunna nyawata elok dari ripuange. Muncul pertanyaan, agana tonangi nyawata rewe ripuange. Jawabannya ialah itu salat. Aga batuanna salat. Salat akar kata wasala lalenna nyawata rewe ri puange. Lalenna nyawata rewe ri puange. Lalu apa fungsinya salat selama engkau nyawata rilana tubuta? Lalenna pamasewe barakai sebuah petunjuk lauro pole ri puange lauro idi. Jadi itu sempajange harus bolak-balik. Jadi selama engkau nyawata itu buta, ia tu sempajange naola pamase pole rupange tamariatie, naola baraka pole rupange tamariatie, naola petunjuk tamariatie. Nah, dicabu nyawata, ia tu batu natonangi pemat tama ri surga. Jadi begitu Bapak Ibu. Sehingga muncul ayat di dalam Al-Quran, hafidhu ala salawati was salatul usta wa qumu lillahi qanitin. Inti penafsirannya, para kai lalu buat sampajata, majapu sampajata matu para kai ki gangkan reoki resuruga. Tubuh sempajan, ati mas sempajan, nyawa isampajangi. Adam tubuhku, Muhammad nyawaku, puang Allah Ta'ala tuaku. Tubuh sempajan, engkana sempajan, engka mana iri watakali itu maknana. Subuh 2 rakaat, akal dan pikiran. Duhur 4 rakaat, tangan 2, kaki 2. Asar 4 rakaat, dada sega 4. Magharibi 3 rakaat, mulut 1, hidung 2 lubangnya. Isya 4 rakaat, mata 2, telinga 2. Tepuni tubuh sempajang. Jadi batuan atau dena sempajang, alena solangi alena. Jadi taniar ke makan sempajang ki alena puang yang malah tania. Maka Nabi ta, inna Allah jamalun la iqbalu illa jamalin. Majapuna puang Allah Ta'ala sempurna, dena tarima ki nareko dena sempurna. Muncul pertanyaan, aga pa sempurna ki matu ko mangolo ki rupange sampajata. Ia narito mancai tradisi, i sampajangi ki olo napa yantar lo kari kuburu. Jadi pada jahimil sampajata maka oke. Yang kedua, ati mas sampajang. Niana sampajangnya ati tamatorangi. Nasaba, ia rona nilai puang Allah Ta'ala selama ini atita. Jadi maka Nabi SAW, inna Allah la yandur ila ajasadikum wa ila suarikum, wala ila amwalikum, walaki yandur fi kulubikum wa amalikum. Majapunna puang Allah Ta'ala, tania tu bantuta, tania gayata, tania orang parata na nilai. Ia na nilai puang Allah Ta'ala atita. Jadi maka koe, dari komelo ki, tenang hati tak pada cengi. Karena Allah menilai dari kita hati. Nah, penilaian hati itu ada 3. Hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang mati. Jadi angkat ya sehat, angkat hati malasa, angkat hati mati. Nah, iro hati sehat, matandre nilainya risesena puangnya. Agar nilainya langsung nanti surga. Nare koi cabut nyawana tahu sehat atina langsung surga, tiket surga langsung. Tapi nareko nilainya malasa reke transit dulu neraka. Engkau tahu nilainya mate.
Ya, di dalam ilmu tasawuf itu ada 3, kalbun salim, kalbul marid, kalbul mait. Jadi ini harus dijaga hati kita. Nah, hati yang sehat, saya ilustrasikan lagi. Hati yang sehat dengan tubuh yang sehat. Kalau tubuh yang sehat, ini dulu ya, tubuh yang sehat, semua makanan, sinina pakanan di mana tama, coto, kondro, cepa, barona dan seterusnya, masifat tama, nasaba, sehat mopi tubuh. Makoto gambaran nareko hati sehat. Nareko sehat dia lancar ki pamase tama, lancar ki barakana puan tama, lancar ki petunjuk puan tama. Jadi sehingga hati tenang, nyaman. Ilustrasi kedua, tubuh malasa. Nareko nonroi lasa tubuh de na sambaran nandre. Apalagi nareko na kena ini lasa kolesterol, asam urat, tekanan, gula. Agi mau dinandre tubuh malasai pak buramani. Nasaba mitodi sambaran nandre. Nasaba malasai. Makotonar gambaranna nareko malasai atie siap utama pamasena puange. Siap utama barakan puange, siap utama petunjuk puange. Sehingga apa terjadi tinggal di dunia? Tuli maranaka, tuli susah, tuli makere-kere. Nasabah rahmat Allah tersenda-senda, hidayah Allah tersenda-senda. Kalau tubuhnya sakit dan hatinya sakit. Masya Allah. Apalagi kalau mati. Ya, jadi itulah perlu disehatkan hati. Rugi ki mondo rilino nareko tania atie isehatkan. Rata-rata makoke tubunna mi tulina jampangi. Engkau cari melasa lokasi konsultasi sama dokter. Jadi Bapak Ibu harus disehatkan hati. Nah, kalau mau sehat hatinya, ndak pandai nyawai. Ya, tak pandai nyawai. Jadi sesuai dengan amalan yang saya amalkan selama ini dan itu terasa betul. Insya Allah sehat hati. Dari koi pandai nyawai. Agar nandanya nyawai secara khusus. Yang saya amalkan Bapak Ibu, pertama, usahakan perbanyak sholat tahajud. Karena sebenarnya semakin banyak sholat sunnah itu, semakin bercahaya kita punya hati. Karena hakikatnya sholat. Man hafadha ala sholat. Siapa yang memelihara sholatnya, apakah sholat wajib atau sunat, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan ila yaumil qiyamah. Diberikan cahaya, petunjuk dan keselamatan sampai hari kiamat. Ya, terus ada lagi istilah, perbanyak sujudmu agar banyak terwujud impianmu. Jadi amalan, karena waktu membatasi lebih baik kita kasih saya intinya. Usahakan bangun jam 3 subuh, beruduk, malaki jenis sempajang. Sudah itu sholat sunnah uduk 2 rakaat. 1. Kemudian sholat taubat 2 rakaat. Kemudian yang ketiga sholat hajat 2 rakaat. Dan yang keempat, sholat tahajud bisa 4 dan bisa 8. Lihat saja waktu, kalau masih panjang. Lalu witir 3 rakaat. Setelah itu baca istighfar 100 kali, salawat 100 kali, tahlilan 100 kali, baru tangan kanan taruh di sini, di bagian kiri, jantung. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhi tepunya seta si bawang botak. Baru bacakan Fatihah 3 kali. Jadi taniare ke makada mati pindah pai baca Fatihah. Situnganna tu nyawa dek mana mati. Yang mati itu tubuh. Kenapa? Nyawa kan dari Allah sama hidup. Nah, ini banyak orang tidak paham. Nanti mati pindah pada baca Fatihah padahal perlu dibaca akan Fatihah pamula makokwe. Nah, ini kita sudah dapati. Jadi bacakan, baca Fatihah 3 kali. Jadi saya ulangi. Ila ruhi, misalnya ila ruhi Abdurrahman, saya punya nama. Al-Fatihah 3 kali.
Sudah itu, lanjut. Assalamualaikum ya ruhi. Assalamualaikum ya jasadi. Assalamualaikum ya rijalul gaibi nurullah nur Muhammad. Tarik nafas, buang di hidung. Tahan lama-lama, 3 kali berturut-turut. Manfaatnya Bapak Ibu, sehat jasmani dan rohani. Kalau itu dilagi-lagikan, insya Allah sunyi rumah sakit. Mohon maaf kalau ada dokter. Saya teringat sejarah. Raja Mesir pernah mengutus dokter ke Madinah. 2 tahun dokter di Madinah, tidak ada pasien dia datang sama dokter. Sampai-sampai dokter itu minta pensiun dini. Kenapa? Buat apa saya ditugaskan di Madinah? Tidak ada orang sakit. Sudah 2 tahun saya bertugas di Madinah, di Gagatu Malasa. Sampai-sampai raja itu turun lapangan. Tanya jamaah Madinah, apakah betul selama dokter ini 2 tahun saya tugaskan di sini di Gagatu Malasa, di Gagatu Malasa. Apa resep? Apa amalan? Nah, ini perlu dipahami dan amalkan Bapak Ibu. Nasabah sarolopo mondro rilino ajap-japang. Betul? Namo mega duit ta komalasa ki ya biar duit untuk sehat kembali. Jadi melalui kesempatan ini saya mau berbagi ilmu supaya bisa kita sehat secara alami. Sumber kesehatan dan sumber penyakit hanya 3. Anak-anak jangan dulu ambil telur. Yalah tu dah fikir iki. Panitia jangan dikasih telur itu sebentar. Yang goyang anak-anak jangan kasih telur. Sumber penyakit dan sumber kesehatan ia telur. Ia ni telur tak jaga. Dan insya Allah kalau kita jaga dengan baik, mohon maaf kalau ada dokter sunyi rumah sakit. Kebetulan saya juga menangani penyakit non medis. Rata-rata cau ni dokter dibawa ke Mangkoso minta diruqyah. Saya ruqyah keluarkan jinnya dan saya kasih amalan. Alhamdulillah 99% disehatkan oleh Allah. Nah, apa amalannya? Dan mana yang 3 itu? Sumber penyakit dan sumber kesehatan pertama adalah pikiran, kedua adalah hati, ketiga adalah perut. Pikiran, ia mau tumbuh sumber penyakit, ia mau tumbuh sumber kesehatan. Kalau tidak mau banyak penyakit di pikiran kita, jangan terlalu berat beban pikiran. Karena di dalam pikiran kita itu ada namanya neuron. Neuron itu daya pikiran. Samalah ceritanya HP, dayanya HP. HP kalau dipakai pasti lobet. Pikiran siang malam berpikir pasti lobet. Itu neuron itu semakin turun. Tandanya dari lobet ki emosi, papal-palang, stres, stroke, stop mati nih. Gara-gara neuronnya lobet. Nah, muncul pertanyaan. Kalau lobet begitu, mau diapa? Dicas. Agak pacasnya. Ya, agak pacasnya. Nah, sebelum saya berikan casnya, apa yang menyebabkan pikiran kita lobet? Penyebabnya adalah cicilan dan utang. Betul? Cicilan dan utang.
Itu yang membuat lobet kita punya pikiran. Lalu apa solusinya? Supaya jangan ada utangnya, jangan ada cicilannya. Jangan mengutang, jangan mencicil. Tapi ada resep Bapak Ibu. Kebetulan saya penulis buku saya ke-9 judulnya Menjadi Muslim Kaya. Itu buku saya yang ke-9. Kenapa kita miskin? Kita punya Allah kaya. Kenapa kita lemah? Kita punya Allah kuat. Makanya kita harus kenal Allah Maha Kaya. Napung Allah Ta'ala dia naseke. Apa amalan supaya bisa semua usaha bisa sukses? Maka deh puangnya ini dia dalam hadis kudusi. Wa ma taqarraba bi sayyidin nawafil ahabba ilayya, tiadalah hambaku yang melakukan amalan-amalan sunnah semata-mata cinta kepada saya. Mega amalan-amalan na pugau ataku papoji semata-mata. Na ilaur iya. Wa iza sa'alani nareko engka marilau la utiyanno, pasti saya kasih. Itu janji Allah. Makanya Bapak Ibu, kita perbanyak amalan dengan rasa cinta. Jadi pada undangnya amalan yang saya berikan. Insya Allah kalau diamalkan seperti itu, naon roiki baraka, naon roiki pamase. Lokani mebu usaha, madangkan ni, mak darek ni, mak galu ni, napa tak bolo-bolo matuk baraka na puangnya. Jadi begitu caranya Pak Bu. Ya. Lalu ada lagi amalan rezeki, makna rezeki. Arba'atun tajlubur rizqa. Ada 4 amalan rezeki akan jatuh cinta padamu. Saya pernah berkunjung ke Jogja. Ada sahabat saya di sana, namanya Kiai Haji Kanjeng Puji Hartono. Tidak ada yang tidak kenal kalau di Jogja Kiai Langitan. Waktu saya berkunjung di rumah beliau, luar biasa. Pesantrennya itu, santrinya ribuan, gratis semua. Dari mana biayanya anak-anak? Ada orang datang bawa beras tanpa dikenal. Ada orang bawa mobilnya, diserahkan saja sama kanjeng. Dan termasuk mobil yang menjemput saya di bandara Jogja, itu sopirnya ngomong, ini mobil Ustadz, diberikan saja sama kanjeng, dikasih BPKB-nya dengan STNK-nya, baru pergi. Tidak dikenal orang itu. Subhanallah. Ini sopirnya yang ceritakan waktu saya dijemput di bandara Jogja. Nah, sampai di Baruganya, di keratonnya itu, kita sharing. Apa amalannya kanjeng sehingga rezeki berlimpah ruah. Beliau katakan, kita punya manajemen langitan. Lancar rezeki. Ada 7 amalan. Ada 7 amalan. Insya Allah semua usaha lancar. Pertama, kata beliau, gantung uduk. Ajak nasalaki jenda sempaja. Yang kedua, setiap hari bersedekah. Apa saja. Yang ketiga, qiyamul lail, pandanung sampai jam penia. Kemudian perbanyak istighfar. Puasa Senin Kamis. Ya, kemudian berzikir sepanjang masa. Kemudian berkumpul dengan orang-orang soleh. Inilah semua namanya magnet rezeki. Insya Allah beban pikiran kurang, lancar rezeki. Itu amalan pertama. Ya, kemudian yang kedua, hati. Hati, usahakan jangan mudah tersinggung. Usahakan hati jangan mudah marah. Bagaimana caranya? Caranya, buat apa mendekat kalau orang menjauh dari kita?
Buat apa memperlihatkan wajah kalau orang tidak senang sama kita? Pergilah di tempat di mana kita dihargai. Jaga harga diri, jangan dimurahkan. Aman hati. Al-Quran ngomong, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah bersama-sama orang yang jujur. Penafsiran ma'as shadiqin. O dinge ipancaji sahabat, ia meloe si pakaraja, si pakalebih, si pakatahu. Tenang hati ya. Jadi usahakan. Jadi hati itu peka sekali. Tersinggung hati atau 1 menit kita marah, bukan 1 menit ya, 1 detik marah, 6 jam baru bisa stabil sel-sel tubuh kita. Jadi orang yang suka marah atau suka tersinggung, resikonya malomo na kenalasa, kemudian masih tai matua, masih tatoi mate. Jadi supaya hati bisa terobati, Al-Quran ngomong, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Puang Allah Ta'ala purana paturungnya to kurangnya pak bura nenia pamase. Jadi narekomelo kitulik berai atita nyawata baca Al-Quran atau dengarkan Al-Quran. Insyaallah hati terobati. Nah, sebagai dasarnya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Purana paturungi puang Allah Ta'ala akurange nenia pak bura nenia pamase laur sesena tu matapai. Jadi itu Al-Quran luar biasa. Didengar saja itu sudah terasa kenyamanan. Saya kasih contoh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah ada getaran toh? Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Terasa Bapak Ibu? Jadi dibaca atau kita mendengar, hati bisa terobati. Apalagi obatnya hati. Man zakkarallahu subhanahu wa ta'ala ahyallahu kalbahu wa nawwira aqlahu wa lubbahu. Ini kata Imam Ali. Ni gini tahu tilima sikir ripuange ipatui atinna ripuange. Wa nawwira aqlahu wa lubbahu, dan diberikan cahaya penerang akal dan pikirannya. Jadi perbanyak zikir supaya hati hidup. Hati dengan zikir sama dengan ikan dengan air. Artinya apa? Iyo ro balewe nareko ongka mopi manange-nange riwae tuoi balewe. Betul? Hati yang selalu berzikir kepada Allah, hatinya hidup. Bale mabela pole riwae bale aga sena. Bale rakko. Hati yang tidak pernah zikir, hati aga sena. Hati rakko, mati. Maka jangan heran kalau hatinya selalu susah, gelisah, mati. Zikir. Ya, mari kita berzikir sebanyak 10 kali. Ikuti semua Bapak Ibu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.